Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ali baitihi wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina muallimina rahimahumullah, khususan muallifi tafsir Al-Ibriz Yai Bashir Mustafa rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tutuk nopo nih? Juz 4 Ali Imran ayat 140. Juz 4 Ali Imran ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Monggo. Yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Wallahu la yuhibbul zalimin. Maca Quran, membaca Al-Quran, walaupun tidak mengerti, tidak tahu artinya, tentu saja asal membacanya benar,
itu sudah ibadah walaupun tidak mengerti, dan itu sudah merupakan zikir, karena Al-Quran itu sendiri juga bermakna zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan az-dzikra, zikir Al-Quran, wa inna, dan sesungguhnya, lahu, bagi Quran, lahafizun, sesungguhnya kami, termasuk Gusti Allah, lahafizun, wa inna lahu lahafizun, sungguh kami bagi Quran sungguh menjaga. Nah, ada hadis riwayat At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah alias Al-Quran, maka baginya mendapatkan atau berbuat satu kebajikan dan pahalanya 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu hanya satu huruf. Walakin alifun, alif satu huruf, walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alifnya tok itu satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran satu huruf walaupun belum atau tidak ngerti, maka dia sudah ibadah, dia sudah mendapatkan pahala 10 kali lipat. Buktinya yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu alif lam mim. Sedangkan alif lam mim ini di tafsir-tafsir yang mu'tabar itu semuanya menyebutkan alif lam mim Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang dikehendakinya dengan lafaz tersebut. Nah, contohnya ini alif lam mim yang menunjukkan orang tidak ngerti. Buktinya para ahli tafsir saja menyebut Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang maha mengetahui akan yang dikehendakinya dengan lafaz itu, dengan lafaz tersebut. Tapi, ini ya, Quran itu bukan hanya dibaca. Jadi kalau kita tidak mengerti ya diusahakan bisa memahami walaupun tidak per huruf, walaupun tidak per kata atau per kalimat, secara umum diusahakan. Itu artinya
maca Quran angen-angen sak maknane. Kenapa harus begitu? Karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran itu hudan. Orang akan tahu tentang hudan kalau mengerti. Nah, itu ya. Nah, saat niki sing anu niki. Kita maca sak maknane ya, berusaha angen-angen, berusaha memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh. Monggo. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Iyam saskum lan lamun ngenani ing sira kabeh apa qarhun tatu luka faqad massal qauma faqad massa mongko teman-teman ngenani al qauma ing kaum apa qarhun tatu misluhu ngupamane yoma. Apabila kamu sekalian mendapatkan luka, maka sungguh kaum yang lain itu juga mendapatkan luka yang sama. Watil kal ayyamu utawi mengkono-mengkono pira-pira dina iku nudawiluha ngubengaken ingsun ing ayam bainan nasi ing dalam antarane menungso. Pada hari-hari itu aku ngubengaken apa ngubengaken ngumetno ya apa itu ya memutar akan hari bainan nas antara manusia. Jadi kalau misalnya perang itu orang Islam musuh orang kafir harbi menang, tapi kadang-kadang kalah. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Kalau umat Islam ada yang terkena luka, orang lain, orang kafir pun juga terkena luka. Contohnya perang Badar, barek perang Uhud. Perang Badar orang Islam walaupun sedikit tapi ternyata menang. Orang kafir 70 yang mati, 70 yang ditawan. Ada yang jadi budak, ada yang kemudian ditebus. Sementara ketika terjadi perang Uhud, umat Islam
70 yang meninggal syahid. Tapi tidak ada yang ditawan, tapi banyak yang luka-luka, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri termasuk kena luka. Sayyidina Ali luka, sebagian kathah sing luka-luka. Jadi gilir gumanti, saling bergilir ganti-gantian, itu menjadi sunnatullah. Sama saja dengan kehidupan kita sebagai manusia. Kadang hidup ini mendapatkan keberuntungan, tapi kadang-kadang mendapatkan kerugian. Sehat, tapi kadang sakit. Bisa tertawa, tapi kadang-kadang menangis, kan gitu ya. Guyut tok, nang dinding guyu, bingung. Nangis tok. Sekarang hidup, ya suatu saat kita mati, nah, kan? Emang seperti itu. Nyambut gawe kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Pemilu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, biasa. Jadi yang penting cara menyikapi. Ketika mendapatkan keberuntungan, kenikmatan, kesenangan, anugerah, ya tidak sombong. Kita harus yakin, kita harus syukur. Setidak-tidaknya ucapan kita adalah alhamdulillah, setidak-tidaknya. Nah, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sakit, ketika mendapatkan kerugian, ya walaupun orang ya wajib berikhtiar supaya lepas daripada itu, tapi harus sabar, ya. Yang ibadah ya tetap ibadah, yang bekerja ya tetap bekerja, dan seterusnya, dan berusaha lepas daripada penderitaan itu, ya. Hatinya bersikap husnudzon. Karena memang misalnya ada orang kena musibah, itu di balik musibah itu ada rahmat yang tersembunyi yang suatu saat akan bisa dinikmati ataupun dirasakan. Kalau sudah demikian, ada janji dari Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh di dalam satu kesulitan, maka di sana nanti akan muncul kemudahan. Kesulitannya titik, tapi kemudahannya akeh. Contohnya yang mungkin bagi kita sulit untuk meniru, tapi seorang Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub niku sugih, kaya, hidupnya makmur, rumahnya gedong magrong-magrong, tanahnya banyak, anak-anaknya juga sehat-sehat. Suatu ketika beliau terkena musibah, diganggu oleh setan. Dengan cara setan masuk ke dalam tubuh menjadi penyakit yang parah, orang saja tidak mau mendekat. Beliau sendiri tentu saja merasakan kesakitan dan lain sebagainya. Itu sakitnya lama selama 7 tahun.
beliau punya keluarga yang baik, tapi ada provokasi dari setan, kemudian rumahnya dibakar, anak-anaknya mati, hartanya habis. Dibakar oleh masyarakat karena ada provokasi dari setan. Makanya kalau ada orang provokasi itu kira-kira setan minal jinnati wan nas ya. Nah, bahkan diusir oleh masyarakatnya yang sudah kerasukan setan itu. Diusir ke suatu daerah yang jauh, yang daerahnya itu termasuk daerah yang sangat tandus di hutan atau mungkin di tempat yang tidak menyenangkan. Istrinya kemudian menyampaikan kepada Nabi Ayub, jenengan niki nabi, mbok jenengan mohon kepada Allah supaya disembuhkan, supaya kita bisa kembali seperti dulu. Ternyata Nabi Ayub, saya ini malu mau mohon kepada Allah. Saya sudah diberi kesehatan, kekayaan, anak-anak, keluarga yang makmur selama 70 tahun. Nah, saya sekarang terkena musibah hanya 7 tahun. Saya mau mohon, malu kepada Allah. Ini bukan sampean kata nih awal. Mumpung dongane mandi ya. Ini memang seorang nabi tapi nggih sapa iso niru kaya ngene iki. Angel. Sehingga suatu ketika istri Nabi Ayub itu, Nabi Ayub alaihissalam itu gak rame-rame mencari atau ikhtiar cari tombo, ketemu dengan dukun, tapi dukun itu rupanya memang setan yang tadinya ini mengganggu itu, pura-pura jadi manusia. Kata si dukun, Nabi Ayub ini akan sembuh kalau minum khomer. Ini ada khomer ini aja. Terus datang kepada Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub, loh, kamu dari mana? Dari Pak Dukun. Ini apa? Ini khomer ini. Kalau khomer ini sampean minum, sampean akan sembuh. Nabi Ayub marah karena khomer kan memabukkan dan haram itu. Marah, sudah kamu ini gak cocok ini. Masa datang ke dukun seperti itu? Pokoknya kalau nanti suatu ketika saya diberikan kesembuhan, nazar, nanti kamu akan aku gepui 100 kali pukulan. Karena memang harus marah kan, itu bisa menjadi musyrik itu. Tapi istrinya ini tidak putus asa. Makanan tidak ada, obat juga tidak ada, teman juga tidak ada. Gak rame-rame, istrinya ini rambutnya dipopol, rambutnya digundul, rambut dijual, bodolan rambut itu. Saya bukan bodolan, memang semua rambutnya itu dijual, diganti dengan roti, diganti dengan makanan, diganti dengan susu, sebagai makanan. Datang kepada Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub ada rizki gitu ya. Langsung saja Nabi Ayub kan lapar juga, itu sebagai manusia lapar dan dimakan. Terus habis makan begitu kelihatan istrinya mencopot kerudung,
ternyata kepalanya gundul. Kenapa kamu gundul? Terus istrinya itu mengaku bahwa dia menjual rambutnya untuk beli makanan tadi ini. Ya Allah, Nabi Ayub kemudian ya terpaksa berdoa, tapi doanya juga tidak minta sembuh. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Gusti, aku telah mendapatkan kesulitan, mendapatkan kemelaratan, sedangkan Engkau Maha Arhamur Rahimin, Maha welas asih. Terdungane Nabi, Pak, ya mandi, terus ternyata Gusti Allah memberikan wahyu, datang ke suatu tempat, di sana ada tanah, kamu gedrukkan kakimu, di situ nanti akan mancur air dan kamu pakai mandi dan segala keperluan yang lain. Betul. Nggak tahu ngeduknya nanti 3 kali apa 7 kali, bukan duk gitu. Ternyata memang ada air sumber muncrat begitu. Langsung dipakai mandi, diminum dan lain-lain. Nah, ternyata sembuh itu. Di samping itu kekayaan Nabi Ayub itu kembali dan anak-anaknya yang mati itu dihidupkan oleh Allah. Wallahu alam, apa dihidupkan langsung, apa kemudian istrinya melahirkan lagi, tapi yang jelas anaknya ada 2 kali lipat. Yang tadinya hanya 14 menjadi 28. Sudah sehat kembali, sudah makmur lagi, sudah senang lagi, lantas ingat akan nazarnya. Loh, saya dulu itu nazar kalau oleh Allah saya disembuhkan, saya akan ngepui istri saya 100 kali pukulan. Ya bingung Nabi Ayub, gimana ini ya, gimana ini. Tapi ternyata oleh Allah Nabi Ayub disuruh untuk mencabut segerombolan apa suket apa bahasa Indonesianya suket itu? Rumput, gerombolan rumput begini, itu pukulkan ke istrimu semuanya, sak biokan, itu sebagai keringananmu untuk nazar dulu. Walaupun 1 gebyokan itu sudah lebih daripada 100 beyok gitu saja, itu sudah melaksanakan nazarnya. Jadi sikap seorang nabi seperti itu ketika mendapatkan musibah, bahkan malu kepada Allah karena diberikan kesehatan, kekayaan selama 70 tahun, sakitnya 7 tahun. Tapi ya karena ada satu dan lain hal, akhirnya Nabi Ayub baru kemudian berdoa. Tapi doanya tidak ya Allah ya Tuhan, jenengan paringi waras apa enggak, ternyata Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayat yang kita baca ini tentang menang kalah di dalam peperangan, tapi bisa ya kita jadikan pelajaran bahwa memang hidup itu seperti itu. Kadang kita mendapatkan kenikmatan, tapi kadang kita mendapatkan kesulitan, dan itu oleh Allah melalui hadis qudsi, qala Allahu azza wa jalla. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah yang azza wa jalla berfirman, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwai wal yakhruj min tahti samai. Barang siapa, kata Allah dalam hadis qudsi,
yang tidak bisa bersyukur akan nikmat-nikmatku, dan barang siapa yang tidak sabar akan cobaan-cobaanku, dan barang siapa yang tidak terima akan qadha qadarku, maka keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan lain selain aku. Rawahul Bukhari. Nah, makanya kita ya dapat apa saja ya kita syukuri, ya kita sabari, ya kita terima. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu ridho Allah kepada kita, senangnya Allah kepada kita, yaitu kita menerima apapun ya yang ditakdirkan kepada diri kita, kita juga merasa ridho. Jadi kalau kita merasa kalau bahasa Jawa itu disebutkan nerimo ing pandum, maka Allah juga nerimo kita. Nah itu. Jadi kalau kita ingin tahu ridho Allah kepada kita itu ya ketika kita ridho akan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Cuman kita memang diwajibkan untuk berikhtiar, bagaimana supaya bisa bersyukur, bagaimana supaya bisa sabar, bagaimana supaya bisa nerimo ing pandum tadi itu. Nah, sambil berdoa. Walaupun doanya para nabi, di antara Nabi Ayub tadi itu dengan doa yang tidak langsung, ya kita kok apa-apa langsung tidak apa-apa, ya langsung tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang kita itu berdoa itu ya sesuai dengan nafsu kita. Ya Tuhan, mohon ya saya atau anak saya jadikan orang yang bisa tiap saat memerintah dan melarang orang. Ternyata doanya dikabulkan. Anaknya dadi tukang parkir. Nah, ya kan nafsune ngono malah dikei itu. Ya sing cocok itu doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Doa-doa yang ada di Quran, ada di hadis ya, atau yang diwurui para kiai itu. Endi Mang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wal ya'lamalan supaya meruaken sapa Allahu Allah alladzina ing wong-wong amanu kang iman ya alladzina wa yattakhidzalan agawe ya Allah minkum saking sira kabeh syuhada ing pira-pira saksi. Wallahu utawi Allah taala iku la yuhibbu ora demen Allah adz-dzalimina ing pira-pira wong kang padha zalim. 140 ndi ngene 140 iki. Ayo kita baca. Yen umat Islam rumangsa terpukul mundur ana ing perang Uhud, golongan musuh Islam uga terpukul mundur ana ing perang Badar. Panci dina-dina kemenangan iku dening Allah taala tansah digawe silih berganti. Muni silih berganti ngono iku angel Pak ya. Siji waktu kanggo kita, siji waktu kanggo musuh. Supaya umat Islam padha nerima pitutur lan supaya Allah taala mbuktekake sapa kang iman temenanan, sapa kang ora. Lan supaya sebagian saking umat Islam ana kang berkurban mati syahid. Allah taala ora demen wong-wong kang padha zalim. Di bahasa Indonesia kan iso apa kae? Kalau umat Islam merasa terpukul mundur pada perang Uhud, golongan musuh Islam juga terpukul mundur pada perang Badar.
apa panci. Napa panci? Nen? Oh iya, jarku panci ku golongane muk, golongane kendil ya. Memang hari-hari kemenangan itu oleh Allah selalu dijadikan silih berganti. Enak ngomong. Suatu waktu untuk kita, suatu waktu untuk musuh. Supaya umat Islam mau menerima nasihat dan supaya Allah Ta'ala membuktikan siapa yang iman sungguh-sungguh, siapa yang tidak beriman, dan supaya sebagian dari umat Islam ada yang berkurban mati syahid. Jadi mati syahid itu termasuk karunia itu. Allah Ta'ala ora demen wong-wong kang padha zalim. Jadi mati syahid itu syahid dunia akhirat, itu perang sabilillah. Jadi berperang melawan orang kafir harbi ya. Jadi di dunia itu banyak orang kafir. Jadi yang wajib atau boleh berperang dengan mereka adalah orang kafir yang harbi. Sementara terhadap orang kafir atau non muslim lah yang tidak harbi, itu boleh berhubungan baik, berdagang, bertetangga, saling menolong, masalah duniawi. Tapi kalau sudah dengan orang kafir harbi, seperti yang orang Quraisy zaman waktu itu, ya terpaksa harus perang. Itu kalau matinya mati syahid. Kalau tidak mati, maka pahalanya besar sekali dan sekaligus dosa-dosa yang pernah disandang semuanya diampuni oleh Allah. Mati syahid langsung surga dan syahid dunia akhirat. Itu ya tidak disolati, tidak dimandikan, ya dikafani dengan pakaian perangnya. Itu langsung surga, tidak ada hisab, langsung surga. Jadi kalau misalnya sekarang masih di alam kubur, itu alam kubur yang sudah nikmat ya, walaupun belum surga. Tapi kalau sudah masuk surga tanpa ada hisab. Ada yang mati syahid, tapi syahid dunia, akhiratnya tidak. Nah ini yang ini kasihan ini. Perang melawan orang kafir harbi, tapi niatnya pamrih, tidak lillahi ta'ala, tapi ingin mendapatkan pangkat, ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan pujian dari orang. Nah, ini syahid dunia atau akhirat enggak, gitu ya. Akhirat tidak dapat ganjaran perang. Ini kasihan ini. Tapi ya wallahu alam, mungkin ya kalau dulunya tidak punya dosa ya tetap surga, tapi ya pakai hisab dan sebagainya itu. Dulu itu ada seorang sahabat, ketika terjadi perang, sahabat-sahabat lain itu lapor kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, si A itu, si Fulan tuh, wah hebat sekali, wandel Kanjeng Nabi, balik-balik membabat orang kafir. Masya Allah, pokoknya hebat ya Allah gitu. Terus kemudian Kanjeng Nabi, tapi sayang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayang dia ahli neraka.
Para sahabat kan kecewa dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tidak lama kemudian si fulan yang hebat tadi itu mati. Tapi matinya bukan di pedang orang kafir. Jadi dadanya itu dia bunuh diri. Nah, memang ada kakinya itu luka. Ya mungkin malu kalau kakinya karena sudah balik-balik dijokno wong ya. Atau memang tidak betah dengan lukanya itu, maka dia mati dalam keadaan seperti itu. Setelah Kanjeng Nabi diberitahukan oleh para sahabat, asyhadu anni Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak ada ucapan yang salah. Kenapa? Karena memang semuanya adalah wahyu dari Allah. Seperti wah sayang dia ahli neraka. Ternyata memang seperti itu. Ini barangkali contoh orang yang syahidnya itu dunia tapi akhiratnya tidak. Masya Allah. Memang hati itu memang harus ini Pak ya, hati-hati ya. Kita berbuat apa saja, terutama beribadah, beramal, termasuk menjauhi maksiat, itu kita wajib berusaha untuk lillahi ta'ala. Tapi ternyata oleh Allah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang dikaruniai mati syahid, itu ada yang syahid walaupun tidak dunia tapi syahid akhirat. Syahid akhirat, misalnya seorang ibu melahirkan anak kemudian mati karena melahirkan itu mati syahid. Orang yang sakit perut, nah sakit perut itu mati syahid. Ya tentu saja kalau orangnya beriman, orangnya Islam gitu. Kecelakaan, ada bangunan, kemudian tertimpa bangunan, teries, mati. Nah, mati syahid. Kelelep, nah itu juga mati syahid. Apa mana? Banyak ya. Orang sedang mencari ilmu. Nah, sampean insya Allah ini mencari ilmu yang tentu saja ini ilmu agama terutama, ataupun ilmu yang lain, tapi yang penting hidupnya lillahi ta'ala. Ujuk-ujuk kecelakaan, nah, matinya mati syahid. Tapi bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Itu sudah bagus, itu sangat bagus sekali itu. Nah, kena corona. Itu kan termasuk sama dengan taun itu. Ini menurut fatwa Majelis Ulama. Ya moga-moga benar. Jadi orang meninggal karena corona, orangnya Islam, mukmin, itu matinya mati syahid. Gak apa-apa dikubur dengan cara itu kan. Dengan cara itu artinya orang-orang gak melok-melok. Nah, itu ya. Tapi jangan nek ngono aku wis gak atik apa protokol-protokolan bah cek kena corona kok mati syahid itu malah bunuh diri, itu enggak boleh itu. Enggak boleh itu. Ya, dari ayat tadi memang dalam kita kan wajib berjuang, Pak ya. Di hidup itu harus ada perjuangan, ya perjuangan agama lah. Perjuangan li'i'la'i kalimatillah, amar ma'ruf nahi mungkar, apa mengajar, apa mendidik, apa bekerja, yang semuanya mencari supaya nanti bisa zakat, bisa berjuang dan lain sebagainya. Itu namanya perjuangan. Nah, kadang-kadang lancar, kadang-kadang gagal, ya, tetap saja disyukuri, disabari. Kalau ada takdir yang tidak enak, ya tetap diusahakan
wajib kita untuk nerimo ing pandum sambil berdoa, sambil berikhtiar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad